Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali di channel saya. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai gimana sih cara perawatan ketika cana kita siripnya atau dorsalnya itu rusak ya guys. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Guys, kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih cara merawat cana kita apabila cana kita itu dorsalnya atau sirip atasnya atau analnya itu eh, rusak ya guys, ataupun biasanya itu kena finrod lah atau bekas lompat. Oke, jadi di sini saya akan bahas dari awal. Ini dari ikannya dulu ya guys, dari segi kerusakan siripnya itu. Nah, di sini kalau seumpama siripnya itu rusaknya parah, kayak kan ini pengalaman saya juga gitu guys. Pengalaman saya itu saya ngeperkan cana asiatica. Nah, di situ karena cana asiatica yang jantannya itu galak, yang betinanya itu dihajar habis-habisan guys. Sampai ekornya itu buntung guys, ekornya tuh buntung, udah nggak ada ekor lagi. Nah, di situ apakah bisa balik normal atau enggak, itu presentasenya itu tergantung dari segi kerusakannya guys. Tapi kalau seumpama itu parah banget, itu bisa nggak tumbuh guys. Jadi masih 50% 50% guys, itu bisa nggak tumbuh. Tapi dilihat dulu, kalau seumpama masih, ya masih ada apa ya, masih ada kesempatan buat ekornya itu tumbuh lagi, itu pasti tumbuh guys, pasti tumbuh. Karena itu pengalaman saya waktu di cana asiatica itu ekornya asli guys, ini buntung, udah nggak ada lagi. Karena memang diajar habis-habisan sama jantannya kan galak guys, galak banget. Dan itu saya recovery itu sampai eh, 1 bulan itu pun masih belum sempurna ya guys. Udah ada tanda-tanda muncul, masih sedikit banget, 10%-nya lah. Tapi kan itu udah tanda-tanda banget buat dia untuk tumbuh normal lagi guys. Tapi kalau seumpama dalam jangka waktu sebulan itu apa ya, nggak tumbuh-tumbuh, ya itu pas biasanya itu udah buntung guys, maksudnya udah nggak bisa tumbuh lagi guys. Dan itu memang udah pengalaman saya, dari segi pengalaman saya itu ya memang benar-benar ekornya itu udah buntung guys, udah hilang. Tapi dalam waktu sebulan itu udah ada tanda-tanda tumbuh ekornya lagi guys, walaupun itu masih 10% dalam jangka waktu itu 1 bulan. Dan kalau seumpama dorsalnya sobek-sobek dikit, terus biasanya kan nggak rapi gitu guys. Nah, kalau nggak rapi itu, dari pengalaman saya tuh lihat ikan-ikan yang arwana gitu guys, biasanya kan kalau nggak rapi itu dipotong gitu guys, dipotong. Dan sampai numbuhnya itu rata gitu guys. Biasanya kan dari segi pertumbuhan itu ada yang cepat, ada yang lambat ya guys. Nah, itulah yang menyebabkan dorsalnya itu biasanya nggak rapi lagi gitu. Nah, itu menurut pengalaman saya. Nah, dari segi pakan, jadi dari segi pakan itu saya lebih dominan ke pakan cacing tanah guys. Kemarin banyak yang tanya, bang, bagusan cacing merah, cacing tanah, atau eh, cacing sutra lah. Nah, ini balik lagi ke size ikannya ya guys. Kalau size ikannya itu kecil, masih pokoknya masih baby lah, atau size berapa ya, size 4 cm sampai 5 cm gitu, ya itu harus pakai casut ya guys, pakai cacing sutra, kan menyesuaikan dari segi size nya. Tapi kalau saya dulu itu saya kasih cacing merah, tapi saya potong-potong guys. Tapi kalau lebih bagusnya cacing sutra, karena kenapa, itu juga nggak ribet ya guys. Jadi tinggal masukkan aja
langsung dia bisa langsung makan guys. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet motong-motong cacing merah buat dia makan guys. Terus dari bagusnya cacing merah, cacing tanah atau casut, nah itu sebenarnya semuanya bagus guys, karena itu hanya menyesuaikan dari segi size nya ya guys. Karena kalau menurut pengalaman saya itu bagusnya sih cacing, pokoknya cacing ya guys, yang biasa dijadikan pakan ikan lah, yang pokoknya eh, untuk masalah pertumbuhan, kalau untuk masalah pertumbuhan tuh tergantung dari recovery ikannya ya guys, tapi dari segi pakan itu juga ngaruh. Jadi kita harus tetap kasih pakannya itu rutin, jangan sampai ya kejadian malah finrod ya guys. Finrod malah itu bukannya tumbuh malah makin rusak guys. Jadi untuk menanganinya itu memang perlu sabar untuk nunggu dorsalnya itu kembali sempurna guys, karena ya butuh proses lah guys, nggak mungkin bisa langsung cepet gitu. Jadi kalau seumpama ikan kita itu dorsalnya rusak, jadi jangan khawatir ya guys, karena itu ya bisa buat balik pulih, tapi ya tergantung dari segi pertumbuhannya nanti guys. Kalau seumpama nggak rapi, ya itu bagusnya dipotong lagi sampai dia balik rapi lagi guys, karena ya pertumbuhannya dorsal itu eh, nggak bisa dibilang jangka waktu lah guys, tergantung recovery ikannya juga. Karena ya menurut saya kalau kemarin tuh yang parah itu 1 bulan aja masih tumbuhnya cuman 10% guys, itu masih kurang 90%, lama kali kalau rusaknya parah. Kalau rusaknya sedikit, paling kalau saya pengalaman itu nggak sampai seminggu guys, sudah tumbuh dan udah kembali normal. Nah segi pakan menurut saya itu paling bagusnya eh, cacing ya guys. Dan usahakan kalau seumpama dorsalnya itu rusak atau habis lompat, itu usahakan airnya itu bagus ya guys. Karena kenapa, ya itu tadi, takutnya malah kena finrod, bukannya malah sembuh malah makin parah dari segi dorsalnya ya guys. Dan itu sangat sangat apa ya, ngerusak banget lah, pokoknya nggak bagus lah buat ikan guys. Jadi usahakan airnya itu tetap bersih, ataupun kita bisa taruh obat ataupun saya sedikit garam ikan buat airnya itu apa ya guys, pokoknya airnya itu sehat gitu guys, nggak ada bakteri-bakteri, biar dorsalnya itu bukannya mak apa, harusnya kan makin tumbuh biar dia itu nggak pokoknya nggak kena virus itu deh guys, virus finrod, bakteri finrod gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Kalau ingin tanya-tanya boleh di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih, enjoy.